Hai kawan cerita, ketemu lagi di podcast Pas Kalibah. Hari ini kita edisinya bertemu dengan statistisi utama BPS RI. Beliau sebenarnya salah satu dosen saya waktu di STIS. Ngajar apa Pak? Mikroekonomi ya Pak? Mikroekonomi. Beliau Bapak Heru Margono. Oke, selamat datang Bapak di Medan. Ini kayaknya selamat siang. Oh, selamat siang. Ini sudah kesekian kalinya kayaknya Bapak. Kesekian kalinya. Kayaknya saya mencintai Sumatera Utara. Jadi pengen sekali-kali ke sini. Sekarang punya kesempatan ke sini lagi. Mantap. Ngomong-ngomong Pak, kita cerita ringan ya Pak. Siap. Nggak usah ngomongin mikroekonomi ya Pak. Kayaknya berat. Bapak sibuk apa nih hari ini Pak? Hari di BPS RI. Dari BPS RI saya diminta untuk ikut workshop pengolahan ST 2023 di Sumatera Utara gitu. Kita ingin melihat seperti apa sebenarnya workshop di ST 2023 ya di Sumatera Utara ini kan sudah mendekati diseminasi. Kita ingin memastikan bahwa data yang akan dihasilkan itu betul-betul data berkualitas. Oke. Selain itu Pak, sebagai seorang statistisi utama apa kegiatan saya? Kegiatan saya ini di BPS itu sedang ada pembicaraan tentang perubahan undang-undang statistik ya. Undang-undang statistik nomor 16 tahun 97 itu sudah kita lihat terlalu lama lah. Ya. Jadi ada perkembangan di masyarakat itu yang dulu tidak ada. Ya, sekarang kita coba akomodir ke undang-undang statistik supaya proses bisnis statistik lebih baik lagi ya. Saya contohkan begini, zaman tahun 97 waktu undang-undang itu ada, itu kan teknologi belum sampai seperti sekarang kan gitu. Belum ada big data kan, belum ada teknologi informasi yang kecepatannya seperti itu, belum ada aplikasi, belum ada yang lain-lainnya. Nah, sekarang kan ada. Nah, itu harus kita masukkan ke dalam undang-undang statistiknya supaya nanti pendataan atau proses bisnis statistik lebih baik lagi mengikuti zaman ya. Gitu. Jadi kita sedang berusaha untuk melakukan amandemen, bukan amandemen sebenarnya ya, perubahan undang-undang menjadi yang lebih baik lagi. Mantap. Gitu. Karena emang sudah terlalu lama ya Pak, dari tahun 97 itu kan dari 97 sampai sekarang itu kan udah berapa itu 26 tahun kan, itu perkembangan kegiatan masyarakat itu kan banyak sekali. Ya. Selain itu Pak, ada lagi nggak sih? Selain itu kegiatan BPS pusat ya yang mungkin akan berdampak banyak kepada masyarakat ya, terutama penyelenggaraan kegiatan statistik ya. Itu kita sesuai dengan amanah dari Satu Data Indonesia, itu kan BPS itu kan sebagai pembina data statistik ya. Nah, kita punya kewajiban untuk memberikan pembelajaran bahwa statistik itu kan penting ya. Penting karena dari data statistik itu bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan ya. Nah, kebijakan yang saya sebut sebagai evidence based policy ya, itu adalah kebijakan yang berdasarkan data. Kan sekarang eranya seperti itu kan. Jadi penyediaan data statistik oleh siapapun ya, bukan hanya BPS tapi juga oleh KL, oleh Pemda, oleh OPD itu harus terstandar ya, mengikuti kaidah proses kegiatan statistik yang sudah baku. Ya. Nah, dari sisi itu makanya BPS ini mengenalkan yang disebut sebagai kan EPSS, mungkin Anda ikut ya. EPSS singkatan dari evaluasi penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral. Nah, penyelenggaraan statistik sektoral itu kita akan monitor, kita akan lihat yang dilakukan oleh siapapun ya. Dan itu akan kita lihat apakah memang memenuhi standar dari penyelenggaraan kegiatan statistik yang benar. Nah, dari situ ya, dari situ nanti kalau kegiatan penyelenggaraan statistik itu sudah benar, tentu saja outputnya hasil dari itu juga benar juga. Ya. Itu artinya apa? Meningkatkan kualitas
data yang dihasilkan oleh kawan-kawan penyelenggara statistik sektoral. Oke. Berarti sebenarnya juga memang tugas kita harus itu juga ya Pak, semacam meliterasi mereka kali Iya, gitu ya. betul. Nah sejauh ini Pak, Bapak karena tadi udah ngomongin EPSS nih, sejauh ini sebenarnya kalau di pusat nih sebenarnya hambatannya kayak mana sih Pak kalau dalam hal EPSS-nya tadi itu? Sebenarnya ini ya, saya melihatnya bukan sebagai hambatan ya, tetapi ini bagian dari tantangan kita ya gitu. Jadi tantangan yang paling besar itu adalah kawan-kawan dari sektoral, dari KL lain itu biasanya literasi statistik itu masih kurang ya, masih rendah. Nah, membangkitkan literasi itu yang menempatkan bahwa kegiatan statistik itu adalah kegiatan penting itu masih besar tantangannya. Membangun awareness mereka itu yang agak besar. Dulu ya, sekarang pun juga masih banyak yang menganggap kegiatan statistik itu kegiatan yang remeh temeh lah, yang bisa disambi-sambi lah. Cuma mengumpulkan data, susahnya apa sih? Tetapi sebenarnya kegiatan statistik kan nggak seperti itu. Gitu. Ada sebuah proses yang terstandar, yang bagus, yang berkualitas. Nah, awareness untuk bahwa kegiatan statistik itu penting, itulah tantangan besar di pembinaan sekarang ini. Gitu. Nah, itu bisa dibilang tantangan. Nah, sejauh ini Pak, sepanjang sudah melakukan EPSS nih, gimana sih tanggapan mereka terhadap apa yang udah kita lakukan itu? Bermacam-macam ya tanggapannya, yang dari orang yang atau KL yang antusias, yang ingin meningkatkan kualitas datanya itu mereka tanggapannya sangat bagus, itu positif. Bahkan mereka beberapa langkah lebih maju. Kalau seperti ini misalkan ya seperti ini kami dibina dong, bagaimana sih caranya menjaga saya yang baik, yang benar itu, jangan hanya dievaluasi, dibina dong gitu. Tapi juga ada yang takut. Takut itu karena apa? Mereka kegiatan statistiknya itu masih belum begitu bagus. Mereka itu takut kalau dinilai rendah. Padahal sebenarnya nilai rendah itu juga bukan masalah besar sebenarnya. Yang kita inginkan nanti adalah kalaupun dia nilainya rendah, ya dengan awareness yang muncul nanti pada periode berikutnya dia akan meningkat, meningkat pada akhirnya. Di tahun ini akan dilakukan terus berkelanjutan berarti ya Pak. Betul. Jadi EPSS itu yang tahun 2022 itu sedang uji coba. Kan? Nah 2023 ini gitu sudah mulai dilakukan untuk setiap KL dan Pemda. Ya. Nah nanti kita lihat perkembangannya sehingga tahun depan rencananya dan tahun berikutnya EPSS itu juga akan dilakukan. Ya, sehingga kita bisa melihat perkembangannya, apakah penyelenggaraan kegiatan statistik semakin baik atau masih harus dibina lebih lanjut gitu. Jadi ini kontinu akan terus dilakukan gitu. Ya, karena ini merupakan sebuah keniscayaan bahwa kegiatan statistik itu ya harus bagus supaya bisa menghasilkan data yang lebih baik lagi. Gitu ya. Tadi kan kata Bapak statistik itu harus bagus ya kan Pak. Pasti berarti harusnya ada kriteria sesuatu itu dikatakan bagus gitu kan ya Pak. Nah, itu biasanya apa sih Pak yang jadi penilainya? Ya penilainya ya data itu jadi gini. Penilaiannya itu biasanya yang dikatakan bagus yaitu data itu harus representatif ya kan. Akurat. Ya kan? Kemudian yang paling penting juga adalah up to date. Gitu. Kalau itu bisa dijamin, itu data sudah mulai bagus gitu. Ya kan? Terutama pada data yang berkualitas. Berkualitas kan masalahnya juga banyak kan gitu. Mungkin juga dihasilkan oleh proses kegiatan statistik yang benar, ya kan? Atau juga memang dia mengikuti prosedur pengambilan sampel kalau mereka melakukan survei yang benar juga gitu. Padahal itu kan sebenarnya juga tidak sederhana, walaupun tidak rumit juga gitu, ya kan gitu. Nah itu beberapa kriteria dan yang penting juga up to date juga gitu. Kalau datanya ada bagus, kualitasnya bagus, tapi datanya sudah obsolete buat apa juga. Gitu. Nah
penasaran juga nih Pak, karena saya masih agak sedikit mendalami EPSS ya. Ketika mereka sudah bagus, apa kita sebagai BPS suatu saat akan melepas mereka? Apa terus memantau mereka, mengevaluasi mereka seperti itu? Apa gimana Pak? Jadi gini, pembinaan kita sekarang kan diberi amanah untuk melakukan sebagai pembina data statistik ya. Itu memang roadmap-nya seperti itu. Pertama, melihat dulu proses bisnis seperti apa. Ya. Ternyata mereka masih perlu dilakukan pembinaan. Kita kasih pembinaan. Ya. Nanti kita lihat lagi, ya lihat lagi. Kemudian setelah kita lihat lagi, kita kasih pembinaan. Mereka bagus, kita maintain dia. Ya, kita maintain supaya tetap bagus. Sambil kita masih membina lain yang masih belum, gitu kan. Nah itu kan perlu waktu yang lama, kan, gitu. Dan itu tidak kita lepas begitu saja. Pada saat mereka sudah bagus, kita akan melakukan monitoring terus. Gitu, ya kan? Kenapa begitu? Karena kalau seandainya datanya tidak bagus, dihasilkan dari proses bisnis yang tidak bagus, gitu, yang rugi kita semua sebenarnya, tidak hanya penyelenggara itu. Ya. Masyarakat atau publik yang memerlukan data itu kan pasti dia memerlukan data yang bagus, ya kan? Sebagai bagian dari dasar untuk melakukan kebijakan. Nah, kalau itu datanya jelek, ya kan? Mereka tidak bisa membuat kebijakan yang tepat, kan? Nah, yang jelek tadi itu kan sebenarnya hasil dari proses bisnis statistik yang tidak bagus, ya kan? Nah, oleh karena itu kalau proses bisnis sudah bagus, kita harus pertahankan juga, gitu. Tetap akan dimonitor oleh BPS, gitu. Ya, gitu. Jadi pasti dalam sebuah proses bisnis itu tidak akan sempurna, itu pasti, kan? Ada room for improvement, kan ada, gitu. Jadi katakanlah nilainya maksimum 5 ya, dia 5 gitu. Tapi 5 itu kan mungkin ada beberapa bagian yang 5-nya itu 5 mungkin masih berkurang sedikit, ya itu kita bina lagi. Oke, nah berarti sebenarnya sekalipun mereka sudah bisa dikatakan bagus gitu ya, tetap kita juga harus monitoring juga kali ya Pak ya, karena pasti ada sisi yang mungkin masih ada kurang-kurangnya sedikit kali gitu ya Pak. Nah tadi teringat tentang pembinaan nih ke sektoral. Ini kan teman-teman daerah juga sebenarnya kan melakukan pembinaan ke sektoral, termasuk kami juga di provinsi gitu ya kan Pak. Mungkin Bapak bisa bagi tips and trick supaya mereka menerima kita melakukan pembinaan, karena bisa dibilang Pak ada beberapa kementerian atau dinas yang mungkin merasakan ngapain sih kami dibina yang seperti itu, kan ada yang seperti itu kan. Kadang kita mungkin butuh waktu untuk meliterasi gitu. Itu ada tips and triknya Pak selaku dari Bapak BPS RI. Ya, ada beberapa tip yang mungkin bisa dicontoh ya. Beberapa kali kita melakukan dan hasilnya cukup bagus juga. Yaitu kita menarasikan bahwa pembinaan statistik ini bukan buat BPS, tapi ini buat mereka, gitu. Ya, jadi kalau kita melakukan pembinaan statistik, Anda itu bisa menghasilkan data yang berkualitas, yang mengambil keuntungan ya Anda. Dan juga masyarakat BPS itu nggak punya kepentingan apa-apa, gitu. Jadi proses bisnis statistik Anda lakukan, yang kalian lakukan, itu nanti dikembalikan pada mereka. Oh, Anda itu ternyata masih kurang di sini, kurang di sini. Kalau itu Anda tingkatkan, yang mengambil keuntungan ya Anda sendiri, gitu. Kami juga nggak punya keuntungan apa-apa, gitu. Bukan buat BPS, buat Anda sebenarnya, ya kan? Coba kalau kita yakinkan pada mereka bahwa kalau Anda mempunyai data, bisa menghasilkan data yang lebih baik, lebih berkualitas, Anda lebih senang. Kami juga ikut senang lah, gitu. Tapi Anda sendiri yang mengambil manfaat yang paling besar, gitu, ya kan? Gitu. Sekarang kalau data itu tidak ada, data kualitasnya jelek, sebenarnya Anda sendiri penyelenggara itu kan sebenarnya kebingungan juga, kan, gitu. Datanya kok nggak bagus, Anda kan juga kebingungan. Nah, kalau Anda bisa diyakinkan bahwa Anda itu menghasilkan data sesuai dengan standar yang baku, sehingga data berkualitas, Anda kan juga cukup senang juga, kan, gitu. Jadi intinya adalah kita kembalikan pada mereka bahwa ini buat Anda, bukan buat kami, bukan buat BPS, gitu. Cuma BPS kenapa punya kepentingan? Karena BPS itu
sebagai pembina data statistik. Kalau isinya data statistik itu adalah benar, kami juga ikut senang, gitu kan. Berarti kami juga bisa ikut memberikan sumbangan bahwa semua itu ternyata sudah melakukan kegiatan statistik yang terstandar. Oke. Betul juga. Tapi begini ya, memang gitu, kita harus menyadari juga bahwa anggapan masyarakat ya termasuk KL bahwa statistik itu pertama tidak penting, yang kedua rumit. Nah, dua hal itu yang kita putar gitu. Statistik itu nggak rumit, nggak, sederhana saja lah, sederhana saja sebenarnya, kan gitu. Ya, jadi dan kenapa nggak penting gitu? Kenapa mereka nggak penting tuh? Sebenarnya seperti yang mungkin Aida mungkin pernah ya dalam kuliah saya itu. Kita mencontohkanlah kepada mereka bahwa statistik itu penting. Setiap orang bangun tidur sampai tidur lagi, dia membutuhkan data. Dan itu sebuah keniscayaan itu. Coba ya, ini saya contohkan sedikit ya. Anda itu mau bangun tidur, ya kan? Bangun tidur, Anda mau pergi ke suatu tempat. Anda secara tidak sengaja itu akan melihat ke sana itu macet nggak ya? Betul. Kalau macet berarti saya harus berangkat lebih awal supaya tidak terlambat, ya kan? Gitu. Betul. Macet apa tidak itu kan data statistik sebenarnya. Secara rata-rata beberapa hari terakhir itu macet. Itu sudah data statistik kan gitu. Cuma Anda nggak menyadari. Itulah pentingnya statistik itu. Nah, cuma kita di BPS ini harus mampu membahasakan kepada bahasa mereka bahwa statistik itu sederhana, tidak rumit, penting. Kalau itu bisa kita bangun, insya Allah kita bisa. Yes, mantap. Insya Allah. Ya, gitu. Optimis lah. Optimis lah. Bapaknya dosen saya optimis, Pak. Oke, optimis. Berarti sebenarnya iya sih, Pak. Karena setiap instansi itu kalau dengar statistik tuh mikirnya mungkin angka gitu kali ya, Pak ya. Kan? Karena kalau saya disuruh kuliah balik lagi ke statistik mungkin mikir sih. Padahal sebenarnya ya itu kayak kata Bapak tadi, kita mau ke kantor aja kita perkirain nih macet apa enggak ya, terus harus bangun jam berapa, terus lama di perjalanan juga berapa lama gitu ya Pak. Yang mungkin secara tidak sadar mungkin itu sebenarnya statistik juga. Statistik juga sebenarnya. Oke.